yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Teluk Jambe Barat, kepada yang terhormat jajaran dari Polsek Teluk Jambe Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya pada hari ini Senin 25 November 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional Republik Indonesia. Kita diberikan kesehatan, keselamatan sehingga hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika pada usia remaja di SMPN 2 Teluk Jambe Barat. Tepuk tangan yang mana? Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi-pribadi unggul sesuai dengan arahan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berpanjang lebar, mari anak-anakku sekalian, kita akan dengarkan sambutan dan pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Teluk Jambe Barat kepada Bapak Hasan Ruyat, SPMPD Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak-bapak tamu kita selaku narasumber yang sengaja kami undang dari Polsek Teluk Jambe Barat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang selaku panitia kegiatan sosialisasi bahaya narkoba atau NARSA di SMP Negeri 2 Teluk Jambe Barat, dan adik-adik peserta didik siswa kelas 7, 8, dan 9, walaupun sifatnya ini perwakilan karena ini tidak bisa ditampung semua Pak. Jumlah siswa kita seluruhnya itu 1025 orang. Jadi kalau masuk semua tidak bisa ditampung dalam gedung ini. Ini kapasitasnya paling maksimal hanya 400 orang anak. Tapi mudah-mudahan meskipun mereka ini hanya perwakilan, mudah-mudahan mereka nanti bisa mensosialisasikan lagi ke rekannya yang lain. Itu harapannya. Anak-anak sekalian, sengaja pihak sekolah, khususnya Bapak ya selaku pimpinan di sini, mengeluarkan kebijakan untuk menyelenggarakan acara ini, ya, yang mana acara ini dilandasi atau didasari dari keprihatinan Bapak dan rasa sayang Bapak ya terhadap kalian semua, karena prihatin melihat tingkat pergaulan di masa sekarang ini sudah seperti ya banyak hal-hal yang kurang baik ya yang dilakukan oleh anak-anak seusia kalian sekarang ini ya. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh bapak-bapak dari kepolisian ini tentang penyalahgunaan narkoba ini dalam perspektif hukumnya ya. Dan mudah-mudahan juga nanti lebih mendetail juga penjelasannya tentang bahaya secara fisik dan psikis terhadap si pengguna penyalahgunaan
Tadi pagi dalam upacara bendera Bapak sudah mengatakan ya bahwa nanti di tahun 2045 negara kita ini akan merayakan ulang tahun yang ke-100 tahun Indonesia merdeka. Merdekanya tahun 1945, maka tahun 2045 itu pas 100 tahun. Dan targetnya kita akan menjadi negara maju di tahun itu. Dan akan menjadi pelaku yang nanti akan mungkin jadi polisi, ya, yang mungkin nanti akan jadi guru, yang mungkin nanti akan jadi direktur bank, yang mungkin nanti di tahun 2045 itu yang jadi menteri, ya, tidak menutup kemungkinan adalah kalian, ya, karena usia kalian sekarang kalau 15 tahun, nanti 2045 itu masih 20 tahunan lagi, ya, 15 tambah 20 35. Berarti kalian sedang dalam masa produktif nanti, masa gagah-gagahnya di sana, ya. Nah, ini jangan sampai target pemerintah kita akan mencari negara maju itu dibutuhkan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas. Itu, ya. Maka kita SMP Negeri 2 Teluk Jambe Barat sebagai bagian dari lembaga yang akan mempersiapkan generasi yang akan datang itu supaya manusia-manusia nanti yang akan dipakai di tahun 2045 itu adalah yang berkualitas, maka ini adalah bagian, ya, strategi kami untuk mempersiapkan SDM di masa yang akan datang itu SDM yang berkualitas. Yakin satu generasi yang berkualitas itu adalah generasi yang bebas dari narkoba, itu sudah yakin pasti, ya, karena pengaruh dari narkoba itu sangat berbahaya sekali, baik terhadap fisik kamu, badan kamu, maupun pada akal kamu, kejiwaan kamu, ya. Nanti akan dijelaskan lebih jauh bagaimana bahayanya. Jadi Bapak berharap tolong ikuti kegiatan ini dengan seksama, ya, dan tanamkan nanti di hati kalian, sadarlah di hati kalian, ya, bahwa kalian itu nanti akan berhadapan dengan masa yang lepas dari guru, dari orang tua. Kalian nanti akan menjadi pelaku. Di sanalah tadi, ya, mengisi kondisi negara kita ini dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kita siapkan dari sekarang diri kalian untuk menuju ke sana nanti. Yang nanti akan menikmati kalau negara ini menjadi negara maju itu hanya manusia yang berkualitas. Yang tidak berkualitas nanti di tahun 2045 hanya akan jadi sampah masyarakat. Ya, kalau udah sampah masyarakat itu, kalau mau punya duit, kalian harus babak belur. Badan capek, tenaga gede, baru dapat duit. Dan dapat duitnya cuma nggak seberapa. Tapi kalau jadi manusia yang berkualitas, manusia yang pinter, nggak harus capek kerjanya, duitnya dapat banyak. Itulah yang dimaksud dengan orang yang sukses itu seperti itu. Nah, jadi mumpung kalian sekarang masih anak-anak, masih dalam masa persiapan menuju ke sana, ya, ibaratnya kalian itu meniti tangga, ya, tahapan demi tahapan. Semua manusia itu akan menuju ke sana. Masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, masa aki-aki, maut. Itu kan siklusnya begitu. Nah, nanti di masa dewasa kalian itu tidak bisa ujung-ujung kalian akan sukses nanti di masa dewasanya tanpa sekarang ditata dari sekarang. Itu ya, anak-anak sekalian. Sadarlah
kalian ini nanti akan menghadapi masa di sini nih, masa dewasa, masa bertanggung jawab sendiri. Ketika di masa tanggung jawab sendiri kalian yang tidak berkualitas, ya, tidak bisa apa-apa, komo bekas korban narkoba, nanti akan jadi begini, maksudnya ke dalam kategori yang ini, nggak gini jempolnya, nggak ke atas. Paham maksud Bapak ya? Ya, itu saja sebagai pembuka dari Bapak. Sekali lagi, semoga kegiatan ini diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh siswa di SMP Negeri 2 Teluk Jambe Barat ini menyadari kesiapan dirinya untuk menyongsong di masa yang akan datang. Dan bagi mereka yang hari ini sudah mencoba, sudah mencicipi ini, ya, segera hentikan dan kembalilah ke jalan yang benar, gitu, ya. Kembalilah ke jalan yang benar sebelum terlambat, ya. Kalian belum terlambat. Kalian masih banyak waktu untuk memperbaiki diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Yang bisa kami simpulkan, kita simpulkan adalah di tahun 2045 nanti kalian akan menjadi generasi emas. Insya Allah ya. Di usia kalian yang sudah produktif, usia 30 sampai 35 tahun, sudah seharusnya di tahun-tahun tersebut kalian produktif. Ketika saat ini saja kalian sudah pakai narkoba misalnya, tentunya tidak akan bisa mencapai suatu generasi emas. Ya, anak-anak sekalian, Bapak Ibu Dewan Guru dan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Polisi dari Polsek, untuk membuat acara ini semakin berkah, mari kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Badrudin. Kepada Bapak Badrudin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita berada di sini untuk mendengarkan dan memahami yang disampaikan oleh para narasumber. Untuk itu, semoga acara ini menjadi acara yang berkah, acara yang bisa bermanfaat bagi kita dari hari ini sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'al waliyahum qalidul innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Badrudin.
narkotika pada usia remaja. Narkotikanya kayak gimana, Bu? Ah, masa nggak tahu? Pasti kan udah pada tahu. Cicing-cicing bukan berarti nggak tahu. Iya, mari kita sambut dari yang pertama tentang kenakalan remaja oleh Bribka Dodi Darmade. Kepada Bapak Dodi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Tak kenal maka tak. Ya, tadi sudah dikenalkan. Cuma perkenalannya pakai bahasa Indonesia. Jadi keseru ya. Coba kita perkenalkan dengan bahasa Jepang. Jatuh. Bahasa Naruto. Oke tuh. Baik, terima kasih. Ohayo gozaimasu. Haji Pimaite, watashi Dodi Darmade desu. Itu. Kamu ganti boleh, ganti bahasa ya. Karena Bapak ini bisa berbagai macam bahasa. Bahasa kalbu pun Bapak bisa. Ya. Nah, kalau nggak bisa bahasa Jepang, kita bahasa Inggris, oke? Ohayo. My name is Dodi Darmade. I will is bisik salah bahasa Inggris nih. I'm in West untuk Jambi Barat Polis gitu ya. Ya, jadi adik-adik perkenalkan tadi sudah, nama saya Bribka Dodi Darmade. Saya dari Majalengka, asli orang Majalengka. Tempat tanggal lahir saya 20 September 1985 ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jambi Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Jambi Barat. Yang saya hormati staf TU dan tak lupa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan Genjet ya, Genjet ini lomba ting makan mecin ya, kurang dibedok ya. Jadi selamat salam untuk surang perjuangan kita Nabi besar Muhammad. Salam kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaat kelak di akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada tadi salamnya yang laki-laki kurang gelegar ya. Ya, coba yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu adik-adik ketahui ada dua salam yang tidak perlu wajib dibalas ya. Ada yang tahu dua salam yang wajib tidak dibalas salam apa aja? Yang pertama, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Bu Guru, Pak Guru, ada yang tahu? Dua salam yang wajib tidak dibalas. Apa? Lewat di kuburan, Pak. Ini sudah suhu Pak, karena sudah teleponan nanti dijawab sama Bapak ini. Jadi ada dua salam yang tidak wajib kita jawab. Yang pertama salam di kuburan. Kalau salam assalamualaikum ya ala kubur, ada yang jawab gimana? Takut nggak? Tiba-tiba pocong jawab waalaikumsalam. Kata kan? Waalaikumsalam kata Ibu Putih gitu kan? Ya, yang pertama. Yang kedua, ada yang tahu nggak? Apa? Yang tahu? Siapa? Yang tahu satu lagi salam yang tidak wajib dijawab. Gimana? Pintar. Ya. Ketika imam membaca assalamualaikum ketika akhir salat, makmum tidak perlu menjawab. Baca imam teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ke makmum teh batal lah salat. Ya. Ya, itu dua salam yang tidak wajib hukumnya untuk dibalas. Baik, langsung saja mungkin ada yang kenakalan apa Pak?
kita tonton dulu biar nggak jenuh. Kita tonton dulu film Kenakalan Remaja. Nanti apa aja di dalamnya, ya? Nanti ada apa aja, kenakalan apa aja yang di dalamnya. Nanti yang bisa menjawab ada hadiah dari Bu Lici, ya. Ya, silakan Pak. 8 menit lah nonton dulu ya. Biar cooling down. Disimak ya. Shaul Van Kowalski adalah seorang siswa SMA. Ia hidup sebagai siswa biasa saja di sekolah, belajar lalu pulang. Namun, kehidupannya kini berubah. Semenjak ia kehilangan ibunya sebulan yang lalu, ayahnya berubah menjadi seorang pemabuk dan sering memukuli dan melakukan kekerasan kepada Shaul. Akibatnya, Shaul seringkali terlihat depresi dan berbuat hal yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang remaja atau anak sekolahan. Assalamualaikum. Hai, kamu anak baru ya? Pindah dari mana nih? Hai, namaku Raffi. Aku pindah dari Tangerang. Wah, jauh banget. Anak orang kaya nih dari kota. Jangan gitu dong aja. Jadi kamu pindah ke sini berapa? Kebetulan ayahku ada pekerjaan di sini dan memutuskan untuk pindah. Tuh kan anak orang kaya. Habis ke kantin yuk, kita lapar nih. Oh ya, lanjut aja dulu di tol. Nanti aku usut. Oke. Nanti pulang sekolah yang gue mana bang? Warung. Ngapain warung? Biasa minum-minum dan rokok itu. Tapi aku untuk bang, apalagi minum. Ya, setidaknya lu temenin gua, traktir gua dulu. Maaf bang, belum bisa. Astagfirullah.
bulik, malak, merokok, minum. Sadar Wak, sadar. Ingat orang tua Wak, ini yang diinginkan orang tua. Nah, kita lebih berada. Jadi orang yang baik ya, jadi orang yang setia. Jadilah kakak. Ya nah? Aku memahami bagaimana perasaan kehilangan seorang ibu, tapi ini bukan yang diinginkan ibumu. Sekarang pulanglah, tinggalkanlah kata-kata itu dan seharusnya kau lakukan. Sadarlah kau menjadi melayang, doakan ibu besar. Buatlah diri bangga di surga, buatlah diri bangga dengan kebaikanmu. Mengenai ayahmu, aku sudah bicarakan hal ini kepada mereka. Mereka telah berbicara dengan ayahmu pagi. Bahkan ayahmu menangislah. Akhirnya, Syawal menyesal dan meminta maaf kepada Habib serta berterima kasih kepada Dito yang telah merubahnya dan mencegahnya terjatuh lebih dalam lagi di dalam kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan satu tindakan yang melakukan ibu, mama, dan aturan. Kenakalan remaja ini terjadi pada usia remaja atau usia anak yang beranjak ke usia dewasa. Kenakalan remaja ini disebabkan oleh suatu pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kenakalan remaja. Yang pertama ada faktor internal seperti identifikasi diri dan controlling. Yang kedua ada faktor eksternal seperti kondisi lingkungan keluarga dan kondisi lingkungan sekitar. Nah, pesan moral dapat disampaikan dalam tulisan ini ialah kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan kenakalan remaja seperti merokok, musik, dan lain sebagainya. Jadi, yuk sama-sama kita hentikan kenakalan remaja ini dengan cara Stop kekerasan terhadap anak. Tepuk Baik, adik-adik, siswa-siswi SMP 2 Jambi Barat, ada faktor internal dan faktor eksternal yang mengakibatkan kenakalan remaja. Ada yang tahu tadi contoh apa sih? Contoh kenakalan apa saja sih yang tadi diperagakan di video? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Acung yang tahu? Boleh berdiri. Boleh berdiri. Ya. Silakan. Iya. Jihan. Ya, perkenalkan dulu ya. Dari nama, dari kelas mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihanul Fadila dari kelas 9A. Boleh, apa jawabannya? Dek Jihan. Contohnya seperti pembulian, Betul. Apa lagi? Minum apa? Minum kopi. Minum apa? minum alkohol, Iya. Terus apa lagi, Dek? merokok, Iya. Apa lagi? malak, Iya. Apa lagi? Satu lagi? Apa? tawuran. Tawuran. Boleh. Tepuk tangan. Ya, ada. Ya. Kenang-kenangan dari Pak Pembina. Pak Taufik, Iya. ya. Tepuk tangan dong. Ya. Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu faktor internal dari penyebab kenakalan remaja? Siapa yang tahu? Laki-laki, ayo faktor Ayo. internal. Kira-kira kenapa anak-anak tuh suka jadi pada bandel? Ya, faktor Faktor internal. Seperti yang di video tadi, Ya. karena apa? Kenapa? Ayo lumayan. Ayo. Boleh, silakan tuh di pojok. Gali. Gali Jangan dan berdiri. Ratna. Ayo. Ya. Faktor internal penyebab kenakalan remaja. Boleh kali, silakan. Perkenalkan dulu, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya, Bang Gali, perasaan saya sering ketemu nih Bang Gali. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya dari Pradita dari Iya. kelas Ya, apa faktor internal? kurang kasih sayang orang tua. Wah, betul, jawabannya betul. Tepuk tangan, Bang. Tepuk tangan. Tepuk tangan.
Baik, tadi ada faktor internal, ada faktor satu lagi yang mengakibatkan kenakalan remaja. Apa? Faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal yang mengakibatkan kenakalan remaja? Boleh ada yang tahu, Macung? Boleh? Faktor eksternal, faktor luar. Faktor dari luar. Kalau Faktor tadi dari faktor luar. dari luarnya apa, ayo? Ya, Boleh tadi yang dari cewek. dalam. Ya, ada cewek. Boleh. Tadi yang cewek yang Macung banyak loh. Bu, dari pojok Bu, ada Bu. Itu dekat Bu Guru. Ada. Ya. Ada. Tepuk tangan. Ini Tepuk dia. tangan. Ya, boleh perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza. Iya. Ke depan mukanya, ke depan, ke sini, ke sini. Ya. Ya. Kiranya Nah, faktor eksternal apa aja sih? Apa? Boleh komunikasi boleh sama temannya. faktor salah pergaulan, Iya, boleh salah pergaulan boleh. Apalagi? lingkungan, Iya, boleh lingkungan. Jangan ragu, jangan takut. Ya. Oke, satu lagi. Apa? Ya. Apa? Tadi ada lingkungan. Apa? Dah. Hah? Faktor apa? Lingkungan. Udah. Ya, udah. Nih, hadiahnya dari Pak Babin ya. Terima Oke, kasih, terima Bapak. kasih. Sama-sama. Baik, tadi ada faktor eksternal dan internal yang serta apa aja sih? Kita akan lihat slide dulu ya, Pak. Silakan Pak. Ya, slide. Nah, pengertian dari kenakalan remaja yaitu tindakan yang menyimpang dari norma-norma dan hukum yang dilakukan oleh remaja serta dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ada yang tahu nggak usia remaja itu usia berapa sih? Hah? Ada yang tahu nggak? Silakan. Yang tahu angkat tangan. Ya, jangan bisik-bisik tetangga, angkat tangan. Boleh. Boleh. Ada yang tahu nggak usia remaja usia berapa sih? Ayo Cung. Aku. Cantik, ayo cantik. Cantik, Silakan diri cantik. saya. Ayo diri saya. Nah, yang siapa? Iya, sini Tia. Ayo Tia berdiri Tia. Ayo, berarti Ayo ya. nggak usah dipanggilin Abror. Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu Ayo nggak? Tia. Ayo Tia. Iya, ya. Silakan. Silakan. Usia berapa sih usia remaja itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tia dari kelas 9C. Ya. Usia berapa? Boleh, bisik-bisik tetangga boleh. Dari 12 sampai 17 tahun. Dari berapa? 12 sampai 17 tahun. Ada yang bisa lebih lengkap lagi? Ada yang lebih lengkap lagi? 12 sampai berapa? Cantika, coba Cantika. Coba. Berapa? Berapa? 15 sampai 24 Bapak. Ada lagi? Ada Yang lagi? laki-laki, silakan. Ayo Mbak, siapa itu? Ibu yang pakai jas sekarang? Oh iya, Jajan ayo ini. sis. Ayo sis. Siapa yang mau jawab? Boleh. Oke, siap. Boleh. Laki-lakinya melem. Ayo laki-laki nggak ada keberanian. Beraniannya rame-rame. Laki-laki itu beraninya rame-rame. Udah berani rame-rame, bawa saja enggak siapa yang bisa. Ayo, siapa yang tahu? Dek. 13 sampai 18 tahun. Ya, usia remaja itu usia 12, bukan 13 ya. 12 sampai 18 tahun. Boleh? Ya. Yang tepat usia 12 sampai 18 tahun. Pak, gimana sih kalau usia 18 sudah menikah? Iya. Bisa nggak masuk ke remaja usia 18 kalau udah menikah? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau udah menikah itu bukan remaja lagi adekku, ya.
Kalau udah menikah itu udah masuk dewasa. Itu. Lanjut Pak. Contoh kenakalan remaja. Lanjut Pak. Nah ini nih, ini kerjaan siswa nih. Ya. Masa sih Pak? Siswa itu Bu, kalau boleh tahu, kalau di ruangan kayak gini dia diem, ya, diem gitu kan. Tapi kalau udah di luar, waduh Bu. Kok Bapak tahu sih Pak ya? Ya tahu lah, Bapak teh tuh ya. Betul nggak? Adik-adik, apa ini? Apa ini? Apa ini? Siswi? Tawuran ya? Apa konsekuensi dari tawuran? Siapa yang pernah ketemu Bapak di polsek? Hah? Ada yang enggak? Janganlah, ya. Kecuali kalau bikin SKCK ya. Ini tawuran. Konsekuensinya bisa ditahan nggak? Bisa kan? Bisa Pak. Bisa. Kenapa enggak? Ketika ada tawuran mengakibatkan orang meninggal, mengakibatkan orang luka, bisa ditahan. Ya. Makanya nanti Bapak akan koordinasi dengan guru BK, akan diadakan sifatnya razia, ya. Razia, tapi waktunya tidak diberitahukan ke adik-adik. Ya. Bapak biar tahu siapa yang di dalam tasnya ada sesuatu. Ya, oke, Pak, lanjut Pak. Nah, ini ada yang suka minum kayak gitu? Ada Pak. Ada. Namanya kalau nggak salah arak Bali. Arak Bali. Si ibu lebih tahu ya. Arak Bali. Pak. Ya, boleh nggak kita minum kayak gitu? Boleh, ada yang ngomong boleh. Coba yang ngomong boleh, coba diri. Boleh nggak minum kayak gitu? Hah? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Adik-adik, ya, yang namanya minuman keras, yang namanya dipengaruhi oleh alkohol itu nanti sifatnya ke hal-hal yang negatif. Contohnya tadi, akibat minuman keras bisa jadi ke tawuran. Ya, Bapak tahu, ada yang suka nongkrong wajahnya Bapak tahu. Ya, dari ujung barat sampai ujung timur, ya, dari selatan sampai utara Bapak tahu orang-orangnya. Ya, lanjut Pak Guru. Nah, ini ada nggak yang di kelas suka ngatain bapaknya? Oi, Pak Dwi. Nah, Banyak Pak, banyak. banyak ya. Nah, bisa nggak sih kayak gini? Ya. Dari hasil bullying atau perundungan ini bisa menurunkan seseorang, ya. Bisa mengakibatkan anak-anak itu stres, ya. Jadi jangan, woi siapa botak, siapa gundul ya, jangan. Woi anak bapak itu, ya. Itu, lanjut dulu. Nah, ini adik-adik semua bapak tahu ya, bapak tahu semua ini kebanyakan yang pakai motor nih. Ya. Bapak bingung usia-usia segini sebenarnya tidak boleh menggunakan sepeda motor. Tapi ya alangkah baiknya jangan kebut-kebutan jalan karena mengakibatkan orang lain celaka. Ya. Terus helmnya jangan lupa dipakai. Ada yang nggak pakai helm ya? Semua lah. Bu Guru, semua nggak pakai helm kan? Iya, begitu Pak. Baik, lanjut. Ya, nanti pakai helm. Nah, ini nanti yang akan khusus disampaikan oleh Bapak Bribka Taufik Nurul Adam terkait dengan penggunaan narkoba. Lanjut Pak. Nah, ini nih yang sering nih. Biasanya laki-laki sih, kalau perempuan jarang. Ya, ada nggak kayak gini? Ada Pak. Apa ini? Bolos alias madol. Mabal ya. Nah, tuh nanti tuh awas. Nah, nanti salah masuk lagi kadang ngomong kan. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Ada Pak. Kalau ketahuan Bu, kalau ketahuan ini suruh hormat di tiang bendera, ya. Itu lanjut, Bapak. Nah, kenakalan remaja dapat dipicu oleh faktor diantaranya tadi, ya. Berarti ini faktor internal nih, ya. Konflik yang tidak diselesaikan baik, keluarga yang kurang harmonis, rendahnya rasa percaya diri. Nah, ini guru pede, ya, guru pede menjadi anak-anak. Oke, lanjut Pak. Untuk mengatasi kenakalan remaja, orang tua dapat apa nih? Jadi
ketika adik-adik ada permasalahan di sekolah, ya, datang ke rumah itu curhatlah. Woi, mamah kamu habis direbut gitu kan. Ya, curhat itu. Berikan dukungan terhadap hobi, ya. Hobinya apa nih? Adik-adik ada perempuan yang suka basket ada? Ada. Ya. Beri aturan atau batasan, beri pemahaman tentang risiko dan konsekuensi, berikan bantuan konseling. Nah, di sekolah ini ada yang namanya PK. Guru PK biasanya galak-galak ya? Iya kan? Emang di sini guru BK-nya galak? Galak nggak? Guru BK-nya galak nggak? Galak. Baik. Baik, Birgi. Weh. Berarti murid-murid ada dalam tekanan ini. Sampai pemolotan sih. Hei, PK. Itu ya. Lanjut Pak. Nah, konsekuensi hukum ya. Ada nggak sih konsekuensi hukum di sekolah? Ada nggak? Ibu bapak guru ada nggak sih ketika anak-anak didik kita ketahuan nakal, misal rokok di WC, ada nggak sanksinya? Sanksinya apa Ibu? Yang pertama dinasehati Pak. Betul. Kalau misalnya diulang terus berarti panggilan orang tua. Betul Ibu. Pak. Karena ibu bapak guru sekalian, anak-anak sekarang itu beda dengan kita waktu masih remaja. Anak-anak sekarang ini ya, aktifnya luar biasa. Tapi ketika mereka disindret, bebeja ke guruna, bebeja ke bapaknya, bebeja ke orang tuanya, nanti lapor ke kita. Makanya kita dilema. Ya. Silakan ibu bapak guru mungkin tahu lah, lebih tahu teknis bimbingan seperti apa yang harus mereka dapat hukuman. Kalau di kita ada yang namanya sanksi itu. Bisa nggak kalian dipenjara ketika melakukan sesuatu kenakalan remaja? Ada. Pidana dengan durasi yang berbeda tergantung pada jenis pelanggaran. Kalau pidana maksimal 2 tahun dapat kenakalan remaja, ya. Kalau 4 tahun berarti mengakibatkan orang itu meninggal. Contohnya kalian tawuran bawa saja dibacokin ke orang lain meninggal, ada konsekuensi hukum 4 tahun untuk tahanan penjara. Ada yang mau nggak ditahan? Ya, ada yang mau nggak ditahan? Amin amin, nggak mau Pak. Kalau pidana 2 tahun itu mengakibatkan orang luka. Ya. Luka apa sih? Luka permanen, bisa ditahan 2 tahun penjara. Ya. Ada pidana denda maksimal 225 untuk kenakalan yang menimbulkan bahaya kerugian atau kesusahan. Contohnya tadi kenakalan remaja bawa motor ugal-ugalan, ya. Lanjut Pak. Nah, konsekuensi hukum kenakalan remaja juga dapat berdampak negatif, ya, gangguan mental, depresi, ya, stres, menyimpang perilaku sosial, perilaku agresif. Lanjut Pak. Nah, terus lah, well barudak lah, mau nama. Well barudak. Kurang menarik. Well. Ya, mungkin itu saja dari Bapak karena sudah berkipas-kipas pakai haredang, ya. Mohon maaf bila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan atau tidak mengerti, silakan karena kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian saya pribadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru nggak? Kira-kira sesuai nggak dengan kenyataan hidup kita sehari-hari? Sesuai nggak? Ya masa iya kalian suka tawuran? Enggak kan? Enggak. Tawurannya nggak pakai senjata tajam kan? Enggak. Ya, udah cepet. Oke ya, baik. Lanjut Pak. Lanjut aja. Baik, kita akan dengarkan lagi ya Bapak Kasep yang kedua. Kasep ya. Ini dia. Kita berikan sambutan kepada Bapak Bribka Taufik Nurul Alam dengan materi penyalahgunaan narkoba. Tepuk tangan untuk Bapak Bribka Taufik Nurul Alam. Kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kurang keras, laki-lakinya mesti pada diam atau ngantuk. Nah, biar tidak ngantuk, tangannya ke depan, pegang pundak temannya. Nah, biar tidak ngantuk ya, ini udah mulai muak-muak nih, udah agak siang. Ini yang laki-laki, ayo pegang pundak temannya yang depan. Dan udah semua pegang. Nah, sekarang mulai dipijit. Ya, pijit. Nah, yang keras. Biar segar. Oh, pijit. Nah, udah. Sekarang gantian, balik ke arah sana, ke depan. Gantian. Duduknya dibalik, madep ke sana, madep ke gerbang biru. Ayo dibalik yuk. Ya, laki-laki balik ke arah sana. Biar nggak ngantuk. Menghadap ke gerbang yang warna biru. Sama. Pegang pundak temannya. Pijit mulai. Terus yang keras, biar cepat. Sama ibu-ibu juga, biar nggak ngantuk. Iya. Udah, kalau sudah balik lagi ke sini. Oke. Balik lagi ke depan. Layar fokus. Ulangi ya, yang keras. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Nah, ulangi ya, kalau Bapak jawab selamat siang, jawabnya siang luar biasa. Tetap semangat, oke? Ulangi ya. Selamat siang. Luar biasa. Tetap semangat. Tepuk tangan dulu. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SLDP Negeri 2 Jambi Barat beserta Ibu Guru. Yang saya hormati mitra kerja, mitra tugas kami dari TNI Bapak Jumakir. Yang saya hormati rekan-rekan dari kepolisian, khususnya Polsek Jambi Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada khususnya SLDP Negeri 2 Jambi Barat yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan penyuluhan ataupun bimbingan ataupun pembelajaran terhadap adik-adik siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 2 Jambi Barat. Tadi mungkin sudah disampaikan ada beberapa hal yang disampaikan atau materi yang disampaikan. Yang pertama tadi kenakalan remaja. Tadi disimak nggak apa aja, apa yang sudah dipaparkan sama Pak Budi tadi? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Faktor apa saja yang mempengaruhi dari timbulnya kenakalan remaja? Ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Kenakalan remaja ada beberapa yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama mungkin tadi masalah kan, yang kedua masalah narkoba dan banyak lagi yang lainnya. Mungkin saya akan menjelaskan tentang bahaya narkoba. Ada yang tahu apa itu narkoba? Ada yang tahu nggak? Yang tahu berdiri, kita dikasih hadiah. Hadiahnya uang. Nilainya dijawab dulu, ntar baru uangnya dikeluarin. Ada yang tahu nggak apa itu narkoba? Ayo, biasanya yang laki-laki nih. Siapa yang tahu narkoba dikasih uang Apa itu tahu sama narkoba? polisi. Ayo. Lihat Google dulu, lihat Google ya. Siapa yang tahu apa itu narkoba? Tidak, tahu nggak? Tidak. Mana tadi yang perempuan atau yang laki-laki? Bu. Siapa yang tahu tentang narkoba? Siapa? Siapa? Tania. Oke.
Sebutkan nama kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tania dari kelas 9F. Jawabannya adalah narkotika dan obat-obatan terlarang. Ya, tuh. Secara lebih panjangnya apa enggak? Enggak. Nah, udah tuh itu juga. Apa tadi? Narkoba apa katanya? Pengertiannya? Dan obat-obatan terlarang. Narkotika dan obat-obatan terlarang. Tahu nggak jenis-jenis narkoba apa aja? Nih dikasih bonus yang bisa jawab 50.000. Bapak, saya mau jawab juga boleh? Satu lagi yang bisa jawab apa aja jenis-jenis dari narkoba. Sekarang laki-lakinya. Laki-laki. Laki-laki narkoba dengan Gali. Mau jawab Gali? Siapa? Yang mau jawab siapa? Oh, yang laki-laki harus tampil di depan. Oh, yang laki-laki harus di depan. Silakan. Narkoba teh apa? Gali, silakan Sini, Gali. di depan, di depan. Sok, naga. Siap. Ini dia, Gali 9F. Asal wau ya, Pak. Gali lagi, maskot memang Gali ini. Sebutkan nama kelas, asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras satu, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gali, kelas berapa Gali? Kelas 9 ya. Kelas 9F, dari mana? Dari Ciketing. Dari Ciketing. Pernah ketemu saya? Pernah. Berapa kali? Hah? Satu kali. Sebutkan Gali, apa aja jenis dari narkoba? 3 ada. Sabu, ganja, sama Bako. Sabu itu apa sih? Sama bubur. Betul nggak? Betul? Betul nggak? Tuh, kasih hadiah nggak kasih? Kasih, betul ya? 50 lagi. Udah. Udah bintang. Semangat ya. Baik. Tolong siswa-siswi dengarkan atau lihat cermati, ini adalah pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi adik-adik, di mana narkoba itu sangat berbahaya bagi kita karena akan banyak menimbulkan atau berdampak yang berpengaruh terhadap psikis kita, kejiwaan kita, otak kita semuanya ya. Tadi apa yang disampaikan, apa itu narkoba? Narkoba artinya narkotika, psikotika, bahan aktif lainnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkoba yaitu, ini secara jelasnya, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan gantungan. Nah, makanya jangan coba-coba untuk memakan ataupun mengkonsumsi narkoba karena dampaknya akan seperti ini. Itu menyebabkan penurunan ataupun perubahan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selain tadi yang disebutkan sama Gali, tadi sabu, ganja, sama apa, bako, ada lagi yang lainnya, apa yang sudah terkenal bahkan. Kadang sering ditemukan juga siswa-siswi, entah itu ada dari beberapa SMP yang lain, ketika melakukan tawuran itu terindikasi menggunakan
narkoba. Jenisnya apa? Pengen tahu atau sudah tahu? Selain tadi yang disebutkan, apa? Tuh, eksimer jenama lawan. Eksimer, tramadol, julam itu masuk ke kategori narkoba. Ya, jangan sampai ada di sini mengkonsumsi narkoba yang tadi disebutkan. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk dari narkoba. Satu, depresan, menekan kerja otak. Di antaranya butol atau heroin yang digunakannya dengan cara disuntikan ke kulit, tuh kan? Alkohol, pil penenang, inhaler. Kedua, merangsang kerja otak yang tadi disebutkan tuh, sabu. Itu sangat berpengaruh terhadap otak. Ada sabu, ada ekstasi, ada kokain. Tuh, yang banyak di negara kita terutama sabu-sabu dan ekstasi. Sekarang mungkin turunan dari ekstasi itu jadi tramadol, eksimer, itu kan banyak di kita. Makanya kita setiap bulan ataupun setiap minggu, 2 minggu sekali pasti ada pengungkapan untuk masalah peredaran dari obat-obat terlarang ini. Terus yang ketiga, membuat otak berhalusinasi. Kayak tadi yang disebutkan, bako, kayak ganja. Bako itu kayak tembakau gorila sekarang ya, yang ramai. Jadi terutama kenapa saya di sini, saya lebih fokus ke siswa laki-laki, karena kadang yang kebanyakan menggunakan tersebut adalah siswa laki-laki. Tapi siswa perempuan juga tidak butuh, tapi jangan ya. Cukup mengingatkan kalau ada rekannya yang menggunakan narkoba. Jelas Kak? Tuh, Bu sigana diberi narkoba gitu. Jelas Pak. Jelas. Lanjut Bapak. Lanjut Pak. Nah ini dampak dari ganja. Dilihat dampaknya seperti apa ketika kita mengkonsumsi ganja. Ganja itu bentuknya seperti daun kering seperti bako, tapi tidak seperti tembakau seperti biasanya. Ini sangat itu dampaknya. Yang pertama, motivasi rendah dan sulit dikendalikan. Yang kedua, depresi, paranoid. 3, gangguan persepsi dan berpikir, gangguan keseimbangan pada tubuh dan gerakan lambat, sulit berkonsentrasi. Nah, Bapak juga curiga nih di sini. Kalau siswa-siswi tidak semangat seperti ini, ada indikasi menggunakan apa? Menggunakan ganja nih, kayak banyak ngelamun, ketawa-ketawa nggak jelas nih. Ya enggak? Hah? Nih, pokoknya Neng lihatin nih, siswa laki-laki yang ada ciri-cirinya salah satu di antara ini, tinggal tanya, kamu pakai ganja ya gitu. Biasanya lawan cikorang sudah mah loba ngahulang serasuri sorangan, dapat halusinasi. Ini nggak ada yang lucu, tapi dia ketawa sendiri gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Hah? Ada nggak? Nih ketawa sendiri tuh sini tuh. Tanya coba pakai ganja nggak gitu? Ya pokoknya itu dampak dari ganja. Dikenal juga kayak bahasa bekennya, bahasa kerennya cimeng gitu ya, bahasa umumnya marijuana, cimeng gitu. Itu cara gunanya dilinting ya. Jangan sampai siswa, khususnya siswi SMP ini menggunakan narkoba jenis ganja gitu ya. Ada yang pernah merasakan atau mencoba ganja? Ada nggak? Ayo jujur. Kalau nggak jujur ntar di tes urin. Nah jangan ya. Kalian mau sebohong apapun, ketika kita sudah menggunakan ganja, itu akan terdeteksi, akan ketahuan. Baik itu setelah dan itu tidak akan hilang dalam 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Apalagi kalau kita periksa dari rambut, dari darah.
itu sudah berapa tahun pun akan ketahuan kalau kita pernah menggunakan itu ganja. Ya, lanjut Pak. Nah, ini foto siapa nih? Hah? Foto siapa ini? Ini namanya tembakau. Hah? Tembakau gorila. Nah, kalau adik-adik masih menggunakan tembakau ini, berarti adik-adik sama seperti gorila. Sama seperti apa? Gorila. Ya, makanya jangan. Kita manusia yang sempurna diciptakan. Jangan sekali-kali menggunakan tembakau jenis gorila ini, karena lumayan dampaknya pengisap yang lalu merasa seperti tertindih gorila besar, jadi terasa berat di kepala. Jangankan mau beraktivitas, untuk mengangkat badan sendiri pun tidak akan mampu, karena penggunaan dari tembakau gorila ini efeknya, dampaknya terhadap tubuh kita itu merasa berat kepala itu, tidak bisa bergerak. Nah, itu sama dampaknya hampir kayak ganja, bisa tertawa-tawa. Lanjut Pak Guru. Ada yang tahu ini apa? Hah? Ada yang tahu gak? Methamphetamine, jenisnya yaitu berupa sabu-sabu. Tuh. Ini cara menggunakannya yaitu dengan menggunakan alat hisap seperti bom. Kadang kita suka lihat di TV-TV kan, ada pengungkapan dari satuan narkoba yang diamankan berupa bom. Itu alat hisapnya, alat yang digunakan ketika menggunakan sabu-sabu. Tuh. Tahu ini? Pernah lihat belum jenis narkoba seperti ini? Hah? Belum. Ibu guru pernah lihat? Belum. Jangan sampai ya Bu ya. Cukup tahu aja bahwa dampaknya yang berpengaruh terhadap tubuh kita akan seperti ini. Tuh. Karena ketika kita sudah menggunakan ini ciri-cirinya kadang Pak, lanjut Pak Guru. Nah, ini dampak pengguna sabu-sabu. Gangguan fungsi hati. Nah, gangguan fungsi hati, ginjal dan saraf. Kenapa sampai mengganggu fungsi hati, ginjal dan saraf? Kadang pengguna sabu-sabu ini dampaknya satu, tidak tidur. Kedua, nafsu makan berkurang, bahkan tidak makan sama sekali. Kerja aja, aktif gitu, tapi kita tidak makan, tidak nafsu untuk makan. Itu. Nah, makanya yang tidak tidur selama, kadang dampak tidak tidurnya itu 2 hari 2 malam tidak akan tidur. Nah, makanya ya hati-hati kalau kita sebagai pelajar menggunakan ini, meskipun kita melek ataupun di sekolah datang, itu pelajaran yang diberikan oleh Pak Guru atau Ibu Guru tidak akan masuk. Karena Pak Guru menerangkan apa, kita aja berhalusinasi apa, gitu pikirannya kemana-mana. Ya makanya Pak Guru atau Ibu Guru ketika menemukan ada murid yang seperti itu, patut dicurigai Bu. Tanya, biasanya sok colohok, molohok, guru nerangkan molohok gitu kan. Ayo kan gitu. Hah? Ayo. Sahara, molohok. Lanjut Pak Guru. Nah, ini inek atau ektasi. Dampaknya lumayan juga bahaya. Dampak pengguna ektasi dikenal juga sebagai inek, enak, cuin, flash, bolan, clipper, hammer. Tuh. Dampaknya sama itu. Biasanya sakit kepala, halusinasi, menggigil, muntah-muntah ataupun kematian. Kerusakan ginjal, hati, otak, kehilangan ingatan dalam jangka waktu lama, menggigil. Intinya semua narkoba itu yang berdampak terhadap tubuh kita sangat berpengaruh terhadap otak, psikis ataupun kejiwaan tubuh kita ya. Kita tidak akan berpikir jernih. Jadi intinya tuh berhalusinasi, ngebayangkan, ngehayal cara orang Sunda mah.
ngahayal, ngalamun gitu kan. Nah, makanya hati-hati jangan sampai ya ada yang menggunakan narkoba. Takut gak kira-kira melihat ini dampak yang didapatkan ketika menggunakan narkoba ini? Takut nggak? Ini belum terhadap ancaman pidananya. Ini masih dampak terhadap tubuh kita. Ntar di sini ada ancaman pidananya. Berapa tahun sanksinya bagi pengedar, pengguna, pemakai, itu ada. Itu ada sanksi hukumnya dan itu tidak main-main. Tuh, lanjut Pak Guru. Ini heroin, morfin dan butol. Lanjut Pak. Lanjut Pak Guru. Nah ini kadang obat-obat yang suka ditemuin di umum ya, di pasaran umum, kadang di warung, di apotek, agar siswa-siswa atau adik-adik diketahui bahwa obat-obat seperti ini tidak dijualkan bebas meskipun diperdagangkan atau dijual di apotek. Itu ketika kita membeli obat ini harus dengan resep apa? Dokter. Ketika kita membeli tidak dengan resep dokter, itu apotek tidak boleh memberikan atau tidak boleh menjual, kecuali ketika ada resep dokter baru. Tuh. Tahu ini obat-obatnya tuh, Demerol, Diazepam, tuh. Kayak Mogadon, Diazepam, Dumolit. Ini obat-obat yang ada di pasaran, tapi tidak diperjualkan secara bebas. Itu ada di apotek, tapi ketika kita membelinya harus sesuai dengan resep dokter. Tuh. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Lanjut. Nah ini kalau kita sudah terpapar ataupun sudah terkontaminasi sama narkoba, susah kadang harus direhab beberapa bulan. Ya lanjut Pak Guru. Nah ini pecandu, ada aturan ataupun sanksi yang akan diterima sebagai pecandu, pemakai, pengedar, gitu kan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pecandu narkotika, penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, ini tempat rehabnya ada di Bogor. Kalau adik-adik ataupun menggunakan narkoba ini, sanksinya salah satunya direhab. Direhab pun di sana selama 6 bulan. Itu di sana pun tidak enak, kayak pendidikan kedinasan, makan diatur, tidur diatur, gitu kan. Tidak bebas di tempat rehab, makanya jarang ada yang betah juga di rehab. Makanya jangan coba-coba ya. Nah, pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah ini terutama nih adik-adik nih yang belum cukup umur. Apa yang dikatakan cukup umur? Berapa tahun coba? Kita dikatakan dewasa itu berapa tahun? Ataupun dikatakan cukup umur berapa tahun? Ada yang bisa? Hah? Berapa? Berapa? Ada yang tahu dikatakan sudah cukup umur itu berapa tahun? Hah? 17, 18? Berapa? 19? Kayak budak soalnya. Nah memang ini ada dua aturan ya.
dalam undang-undang anak itu disebutkan 18 tahun, tapi di undang-undang pernikahan kadang sudah cukup umur itu 17 tahun gitu. Makanya masih jadi mana yang harus digunakan gitu. Lanjut Pak Guru. Nah ini ancaman bagi si pemakai. Pasal berapa yang akan dikenakan bagi si pemakai itu? Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahan narkoba untuk diri sendiri diancam pidana itu penjara maksimal 4 tahun. Penjaranya 4 tahun. Dan itu tidak untuk undang-undang kesehatan ini narkotika itu tidak ada remisi sebelum menjalankan 2/3-nya. Kalau tindak pidana umum misalkan kita vonis 1 tahun 6 bulan, itu tahun pertama itu sudah mendapatkan potongan tahanan atau remisi. Tapi untuk undang-undang narkoba ini tidak ada. Kalau 4 tahun ya 4 tahun menjalaninya. Mau 4 tahun penjara, terus pemakai. Nah ini setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri pidana penjara paling lama 4 tahun. Golongan 2 tahun. Nah itu ya, lanjut Bu. Nah ini yang pasal 111 ini memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1. Golongan 1 itu kayak tadi ya, sabu-sabu itu kan, kayak putau itu. Nah ini yang mengimpor pasal 113, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. 112 sebagai pasal pengedar. Pasal 114 setiap orang tanpa hak atau menawarkan untuk dijual. Lanjut Pak. Lanjut. Nah itu ya jelas. Ntar dilihat ada video bagaimana dampak ataupun ketika kita menggunakan narkoba. Tolong dilihat, silahkan diamati oleh adik-adik, cermati dampaknya akan seperti apa ketika kita menggunakan narkoba. Kenapa video ini diperlihatkan? Agar jadi renungan untuk adik-adik akan akibatnya seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya video itu tidak akan terpengaruh ataupun mencoba-coba untuk menggunakan narkoba. Ya silakan disimak. Reski dipanggil Bu Haji ini. Reski 9.
Siapa yang pernah lihat narkoba? Siapa yang pernah lihat tembakau gorila? Siapa? Siapa yang pernah lihat tablet bulat kecil-kecil warna kuning? Siapa yang pernah lihat? Siapa yang pernah ketitipan? Ada yang pernah ketitipan? Temennya nitip. Bapak polisi kalau ketitipan kayak gitu, yang ketitipan bersalah juga apa enggak itu Pak? Sama, bersalah Bu. Pokoknya polisi itu tidak tahu dititipkan atau apa, yang jelas dalam aturan tadi yang sudah disebutkan, barang siapa yang menguasai, menyimpan, mengedarkan itu akan digunakan tadi pasal berapa? 112 bagi pengedar maksudnya. Nah, jadi kalau ada teman kamu yang tutap titip, jangan mau titip tolong obat saya, padahal narkoba. Titip lintingan lintingan naon, jangan mau. Titip ya, ini celurin saya. Titip aja sebentar di jok motor kamu, gening diharap ayah razia. Aman. Titip pacarnya nggak boleh. Nggak boleh. Pacar mau ditutap titip. Emangnya baju. Oke, dikarenakan videonya tidak bisa dibuka, mungkin dan waktu sudah siang juga, saya sampai di pengarah ini mungkin selesai, dan saya titip kepada adik-adikku agar jangan menggunakan ya, karena akan merugikan bagi kita sendiri. Itu dampaknya akan luar biasa. Makanya sekarang presiden baru kita itu sangat atensi. Salah satunya yaitu narkoba, karena ini benar-benar merusak, khususnya merusak generasi penerus bangsa. Dan tadi yang sempat disampaikan, Indonesia ini mempunyai cita-cita menjadi Indonesia emas di tahun 2045, dan adik-adik inilah yang akan menjadi Indonesia emas di masa yang akan datang. Maka dari itu saya titip, belajar dengan baik, dengarkan apa yang diberikan nasihat oleh ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sekolah ini. Kalian jangan nakal, jangan bandel. Jadikan ibu guru dan bapak guru di sini sebagai pengganti orang tua kalian. Ya, jelas. Sekali lagi, jangan sampai terjerat salah satunya narkoba ataupun kenakalan remaja lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Brigjen Taufik Nurul Ada. Seru ya materinya. Materi pertama yaitu tentang kenakalan remaja, dan yang kedua tentang penyalahgunaan narkoba. Bahwasanya macam-macam narkoba itu banyak, mulai dari obat-obatan yang dijual bebas di warung-warung atau di apotik sampai dengan sabu-sabu gitu ya. Semoga kita semua tidak mencicipinya ya. Jangan pernah kalau kalian lagi nongkrong kemudian ada teman kalian bawa bungkusan plastik atau lintingan sesuatu, jangan pernah ikut serta. Baik, dan ini dia narasumber kita juga yang berikutnya. Beri tepuk tangan untuk Bapak Serma Jumagi. Tepuk tangan yang meriah.
Kepada Bapak Syamajin Makir, waktu depan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lelah mendengarkan dari bapak-bapak kita atau masih semangat? Kalau semangat nggak ada suaranya. Semangat dong. Kalau nggak semangat, tak bikin tidak semangat lagi. Sampai sore duduk di sini. Sanggup? Nah, nggak sanggup? Ya semangat. Mana suaranya? Selamat siang. Selamat siang. Kita bikin selamat siang. Siang. Tetap semangat. Bisa? Selamat siang. Tetap semangat. Ini suaranya Bu Guru yang keras. Tangannya tetap bergerak biar ada gerakan. Ya, bisa. Ini yang semangat dari tadi saya awasi yang perempuan. Laki-laki kau tidak semangat. Bisa semangat? Hah? Bisa semangat? Selamat siang. Kata saya selamat siang, tangannya selamat siang. Siang. Tetap semangat. Tangannya digerakkan. Ya, sekarang saya dengarkan yang suara lagi-lagi. Selamat siang. Yang tinggi sampai duduk juga bisa. Selamat full. Selamat siang. Nggak ada yang dijawab. Saya bilang selamat siang, tangannya gerakan. Selamat siang. Siang. Tetap semangat. Bisa nggak? Oh, selamat siang. Seperti itu harus semangat. Kalau kalian tadi sudah diceritain atau dikasih tahu sama bapak-bapak kita, Pak Polisi, tentang narkoba, ya kan? Kira-kira bisa diresapi nggak? Kalau sudah diresapi, bisa dilaksanakan nggak larangan-larangan tadi? Bisa nggak? Suaramu gak ada? Bisa nggak? Saya tidak senang kalau kalian laki-laki suaramu lembah. Hah? Bisa nggak? Oh, harus semangat kamu. Jadi tidak ada laki-laki lemah. Harus semangat. Karena yang sudah-sudah, ya kan? Kalian tidak pernah mendengarkan apa yang sudah disampaikan. Karena masih terjadi tahun kemarin, ya kan? Jangan sampai terulang kembali. Bisa dilaksanakan? Makanya saya sampaikan ini, kalau yang cewek-cewek nggak begitu, ini yang laki-laki. Saya masih melihat mungkin tidak ada juga yang di sini, mungkin ada juga yang ada di sini. Sering masih ada yang nongkrong dengan senior, mantan anak SMP di sini. Masih ada nggak? Masih. Kalau sampaikan teman-teman yang ada di sekolah sini semua, kalau masih ada yang seperti itu, saya yang akan tangani nanti. Hari ada di Desa Wanasari. Sampaikan teman-temanmu, karena ini tidak semua perwakilan.
utusan ini yang kumpul ini berarti kan perwakilan tiap-tiap kelas. Sampaikan pada teman-teman kalian semua. Kalau masih kedapatan nongkrong di sana itu, ya berarti menghadapi dengan saya nanti. Tadi sudah disampaikan buku mana. Saya nggak rela sekolah kita ini dibikin jelek, ya kan? Terjadi kemarin kan jelek, makanya saya bermohon jangan sampai terulang kembali. Sanggup? Yang belakang nggak ada suara, sanggup? Kalian laki-laki suaranya tidak ada. Ya, saya kenalkan sebelum kalian tahu sama saya. Nama saya Jumakir, ya, Jumakir. Kantornya Koramil Teluk Jambi, Babinsa Wanasari. Asal dari Kulon Progo, Jogja. Jadi kalau mau main ke Jogja, dekat dengan saya di sana nanti. Ya, apa yang saya sampaikan tadi, biar ingat kalian. Oh iya, Pak Babinsa tuh, Pak Jumakir, jangan sampai, saya sering lewat sini ya. Anak-anak ini naik motor tanpa helm, boncengan 3 dengan knalpot yang gede, ngebut, saya mau ditabrak. Setelah saya panggil dia kabur balik lagi. Dan 2 kali yang saya temuin di situ. Pak polisi kalau boncengan 3 anak boleh nggak Pak? Tidak boleh Pak. Nah, sempat kalian ketahuan sama saya boncengan 3 terus ngebut nggak tanpa helm lagi kan? Itu masih dimaklumin sama Pak polisi, yang punya aturan Pak polisi. Naik motor masih boleh karena sekitar kita ini, tapi jalan ini masa sih ngebut ya, gasnya gede ngong, saya pasti kan mau ditubruk. Sampaikan ya ke semua teman-teman ya, adik-adik ya, sanggup? Sanggup? Sampaikan, jangan ada naik motor ketahuan sama Pak Babin ngebut, sama masukin selokan irigasi. Kalau Bapak tidak percaya, pengen bukti, sama masukkan ke irigasi. Ketangkap, saya bawa ke irigasi, saya masukin anaknya. Pambat setuju Pambat? Setuju nggak masukin irigasi ya? Setuju. Oh mahasiswa nggak setuju? Setuju Pak, kami setuju. Jadi udah naik motor tanpa helm kenceng, kalau jatuh yang sakit siapa, ya kan? Yang celaka siapa, yang sedih siapa? Teman-teman cuman, aduh kasihan, betul? 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 Makanya diingat-ingat itu. Ya. Ini berarti dari kelas 1 sampai kelas 3 Pak ya? Kelas 9. Kelas 9. Per kelas perwakilannya berapa orang ini? Kenapa nggak datang Pak? Ini anak laki-laki yang harus diskors yang lama ini. Harusnya anak laki-laki yang berbanyak. Karena sementara kalau perempuannya nih agak nurut ya? Baik ya? Baik Pak, anak perempuan Pak, alhamdulillah. Cuman ada Bu juga yang sedikit ini ya Bu ya. Sedikit nggak baik, ada Bu.
Ini waktu dari Pak Polisi sampai sore. Jadi istirahat, sholat zuhur, nggak ada makan siang, langsung dilanjut lagi. Kira-kira sanggup nggak? Kenapa kalian melotot semua sama saya? Nggak sama Pak Polisi, jangan sama saya. Kamu melotot semua sama saya. Saya juga nggak mau kelamaan. Ya. Sabar ya sayang. Bentar lagi ya. Nah, di sekolahan kan setiap hari upacara ada hari Senin upacara Bapak Ibu ya. Upacara apa diadakan upacara? Mengapa harus diadakan upacara? Karena kan kalau tidak diadakan upacara takut berupa dengan benderanya nanti. Betul? Nah, di situ ada janji siswa. Ya, janji siswa ada kan? Ada nggak? Coba saya pengen tahu. Ini yang laki-laki dulu, kalau perempuan biasanya nggak hafal. Ya, lihat saya semua. Laki-laki, lihat saya semua. Ada yang hafal janji siswa nggak? Hah? Ada nggak? Masa nggak ada yang hafal janji siswa tiap hari Senin kan diucapkan dan diikuti? Ya, ada yang hafal nggak? Kalau perempuan nggak? Ada yang hafal nggak? Janji siswa? Janji siswa? Tidak diadakan? Oh, tidak ada. Berarti sudah berubah, nggak ada? Nggak ada Pak? Hidup bersih? Oh, hidup bersih. Waktu upacara yang pas saya ada dulu ya? Dirubah sekarang? Berarti yang kelas 1 mah nggak tahu berarti ya? Yang kelas 2 masih tahu. Di situ di ikrar hidup bersih ya? Kira-kira ada yang hafal nggak? Kalau ada yang hafal saya kasih bonus. Ucapkan di sini di depan. Saya cari satu perempuan, satu lagi. Hidup, janji hidup, ikrar hidup bersih. Ada apa? Ayo. Ikrar hidup bersih. Ayo, Neng, maju Neng. Bersih. Ayo lagi-lagi satu. Ayo. Lagi-lagi satu. Siapa? Sila. Sila sama Satrul. Ya nggak mungkin dong. Ayo, Neng, berdiri sini Neng. Oh ini nih. Nah. Ayo, lagi-lagi siapa? Yang laki-laki satu orang silakan. Ikrar hidup bersih. Kalau yang laki-laki tidak ada, sampai saat tunggu sampai ada yang sanggup ke depan. Perempuan setelah ini bisa keluar, yang laki-laki ditahan. Ayo, siapa yang mewakili? Jadi kalau perempuan sudah ada wakilnya, nanti langsung bisa istirahat. Senang nggak kira-kira perempuan? Betul. Nah, yang laki-laki tunggu sampai ada perwakilan. Kalau nggak bisa sampai sore ya sampai besok. Berarti bermain sama saya di gor ini sama saya. Ayo. Ayo. Masa nggak ada yang berani tampil? Ikrar hidup bersih. Ya sekarang Neng.
Ya, saya mohon dengarkan dan diikuti yang disampaikan teman-teman. Sama namanya perkenalkan ya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Walial Zahra dari kelas 9F. Wali kelasnya Miss Rai. Ikrar hidup bersih. Saya anak Indonesia, remaja harapan bangsa, menyadari bahwa kami adalah pengabdi cita-cita rakyat Indonesia yang cinta pada tanah air dan bangsa, sadar akan tugas dan kewajibannya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar dan berbakti kepada orang tua dan guru. Kami berjanji untuk menjalankan hidup bersih dan karena itu dengan ini menyatakan: 1. Tidak membuang sampah sembarangan di rumah, di sekolah, di kendaraan, di perjalanan, dan dimanapun kami berada. 2. Tidak mencoret-coret pagar, tembok, dan bangunan lainnya. 3. Tidak merusak bunga-bungaan di taman dan tidak mengotori tempat-tempat umum. 4. Siap menegur siapapun yang membuang sampah bukan pada tempatnya. 5. Siap menegur penumpang kendaraan, pedagang pejalan kaki yang melanggar kebersihan, karena kebersihan merupakan wujud insan yang berbudaya. Maka kami akan melaksanakan apa yang telah kami ikrarkan hari ini. Luar biasa. Ini udah saya siapkan nih sampai kresek. Kalau Pak Polisi cuma ngodok, ini saya keluarkan sekantong-kantongnya. Laki-laki yang saya, ayo mana? Ayo, buru. Ini kalau laki-laki tidak ada, saya perintahkan yang perempuan segera keluar. Karena udah selesai tugasnya. Yang laki-laki saya tahan sampai sore pun nggak masalah. Saya bilang sama Bapak Kepala Sekolah. Berarti kan tidak ada yang bisa. Ya berarti nggak melaksanakan kalian. Ya, laki-laki dibagi kalau yang ada bisa dari awal sampai akhir dibagi 3 anak. Ayo maju 3 laki-laki, maju. Nggak ada yang mau. Parah kalau ada yang mau. Berarti upacara hari Senin yang akan datang saya yang ambil. Ya. Berarti ikrar hidup bersih harus dihafalkan. Ya, upacara yang akan datang saya akan jadi pembina upacara. Jadi sudah saya akan hafalkan ikrar hidup bersih. Sanggup? Karena ini percuma dibikin ada aturan seperti ini kalau kalian tidak bisa menghafalkan, tidak hafal. Kalau kalian tidak hafal, kalian tidak mengerti apa yang disampaikan ini. Minimal kamu hafal, ya kan? Hafal, mau bergerak kemanapun hafal. Oh iya, nggak boleh buang sampah, ya kan? Oh iya, saya harus buang sampah pada tempatnya. Pasti nggak dilanggar. Tapi kalau kalian nggak hafal, ya udah, habis jajan ya kan, buang sembarangan. Benar, laki-laki aku minta 3 laki-laki ke depan, nggak ada yang sanggup. Masya Allah. Oke, kalau begitu ada PR buat anak laki-laki, Bapak Ibu guru ini tidak mau menghafal, jadi harus disampaikan ini. Pas saya jadi pembina upacara, nanti saya minta per kelas tampil ke depan.
khusus laki-laki mengucapkan ikrar hidup istri. Ya, persiapan kalian nanti. Kita berapa lembar? Ya, alhamdulillah. Mintanya terserah Bapak. Kalau terserah Bapak, kira-kira satu cukup enggak? Kalau menurut saya cukup. Mintanya terserah Bapak. Ya. Karena mintanya cuma terserah Bapak, saya bawain banyak. Kalau saya ngasihnya banyak, nanti yang lain dingin. Oke, apa yang saya sampaikan bisa dimengerti? Jadi jangan ada lagi yang mengikuti senior alumni yang tidak baik. Bisa ya? Jangan sampai ketemu sama saya nanti. Kalau ketemu sama saya, ya lihat. Nanti akan saya mainkan. Karena saya tidak rela sekolah ini dinodai. Sanggup? Suaranya lemah, sanggup? Berarti saya harus lemah ya, biar kalian dengar. Ya, PR Babinsa jadi pembina upacara. Ingat, setiap kelas tampil ke depan, khusus laki-laki, untuk ikrar janji siswa. Itu tidak ditunjuk sama Bapak Ibu Guru, nanti akan yang menunjuk pembina upacara. Jadi kalau kalian mau tidak malu, harus dihafalkan. Kalau mau malu di depan teman-temanmu, masa bodoh berarti. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah kegiatan kita untuk hari ini. Jangan lupa kita ucapkan yang pertama terima kasih Bapak Polisi. 1, 2, 3. Yang kedua terima kasih Bapak TNI. 1, 2, 3. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Dari saya cukup sekian, terima kasih Bapak-Bapak yang ada di depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu.